Salam sukses. Teman-teman, puncak dari aksi demo tanggal 25 sampai tanggal 28 Agustus yang kemarin berakhir dengan menyisakan tangisan dari seluruh para anggota DPR. Pasalnya, para BEM dari universitas-universitas di Indonesia dan gerakan mahasiswa di hadapan para anggota DPR, mereka telah menampar mukanya para anggota DPR, dinilai tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan, masyarakat yang sedang menderita, masyarakat yang kena PHK. Dan ini juga disoroti oleh BEM dari Universitas Indonesia. BEM Universitas Indonesia merasa khawatir kalau mereka akan turun ke jalan lagi karena adanya dengan pernyataan dari Presiden Prabowo bahwa ternyata kerusuhan kemarin adalah ditunggangi oleh para makar, sehingga dirinya merasa agak tidak leluasa untuk turun ke jalan. Dan yang kedua, BEM Universitas Indonesia juga menyentil para anggota DPR juga di saat kondisi masyarakat yang ekonominya sedang rentan dan menderita. Kok bisa-bisanya dari beberapa anggota DPR itu mereka melakukan joget-joget. Nah, coba kita cek dulu videonya bersama. Tadi malam saya sempat mengambil momen refleksi sendiri karena saya sangat amat sedih melihat dinamika bangsa hari ini yang seakan-akan kok rasa-rasanya malah merugikan kita sebagai bagian daripada warga negaranya. Maka dari itu saya membuat satu catatan refleksi Indonesia hari ini dengan satu tajuk, menyelamatkan demokrasi, menegakkan supremasi sipil. Kita bisa lihat aksi demonstrasi terjadi di berbagai titik. Dan kami pun dari golongan mahasiswa sempat turun ke jalanan, terutama ketika kami mendapatkan kabar bahwa seorang kawan kami yang mendapatkan represivitas daripada aparat penegak hukum. Kala itu, Afan Kurniawan menjadi korban meninggalnya dari aparat penegak hukum yang seakan-akan sengaja. Dan inilah yang memantik rasa kemanusiaan kami untuk berhadir di jalanan pun juga hadirnya kami hari ini. Lambat laun muncul statement dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa ada dugaan makar. Yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Dan inilah yang kemudian menghambat kami, jujur saja menghambat kami untuk turun ke jalanan lagi. Karena kami khawatir bahwa gerakan kami hari ini justru ditunggangi oleh sebagian oknum ini. Maka kemudian di dalam forum ini, saya berharap Bapak Sufmi Dasko, Bapak Saan Mustafa, Bapak Cucun, rekan-rekan media dan seluruh mahasiswa yang hadir di sini, saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin
investigasi ini mengusut tuntas semuanya, sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan. Permasalahan kami sebagai bagian daripada warga negara yang sebetulnya khawatir kira-kira kita ke depan itu kondisi ekonominya seperti apa ya. Tengah masyarakat rentan, menderita, di PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan, dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget yang kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-bapak sekalian. Kami seakan-akan hanya dimanfaatkan di setiap momen pemilunya saja dengan berbagai janjinya. Tetapi ketika sudah duduk di kursi-kursi yang enak ini, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang duduk di parlemen seakan-akan melupakan kami sebagai bagian daripada rakyat yang seharusnya diwakilkan setiap pertemuan rapatnya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Tadi yang pertama, saya ingin ada tim investigasi independen untuk dibentuk sesegera mungkin, mengusut tuntas berbagai persoalan berkaitan dengan dugaan makar terutama. Sehingga kemudian kami bisa lebih lega bahwa gerakan kami hari ini ditunggangi oleh siapa, harus jelas dalangnya siapa. Dan yang kedua, kami berharap amanat yang dibebankan kepada pundak-pundak Bapak-bapak sekalian itu betul-betul dijalankan untuk amanat rakyat. Berikutnya adalah BEM Universitas Trisakti. BEM Universitas Trisakti menyoroti soal remunerasi. Apa itu remunerasi? Remunerasi adalah besaran upah atau take home pay yang diterima oleh karyawannya. Ini mereka kelihatannya melakukan penelitian, bikin perbandingan dengan negara tetangga. Ternyata take home pay yang diterima antara UMR dengan pendapatan para anggota parlemen itu adalah untuk di Indonesia itu adalah 40 dibanding 1. Artinya apa? Kalau UMR kita 5 juta, mereka berarti 5 juta dikalikan 40 sekitar 200 juta. Berbeda dengan negara tetangga. Ini penelitian mereka. Mereka bikin penelitian misalnya kayak di Filipina, di Korea, mereka perbandingannya adalah sekitar antara 5 dibanding 1 atau 4 dibanding 1. Artinya kalau UMR kita 5 juta berarti 5 dikali 5 perbandingannya upah karyawan biasa sekitar 5 juta, upah anggota parlemen sekitar 20 atau 25 juta. Kalau di kita upah karyawan kita 5 juta, upah parlemen kita sekitar 200 juta. Saya pribadi sungguh sangat terkejut bagaimana caranya ini nanti akan bisa direformasi. Coba kita cek videonya dari BEM Trisakti. Saya Jin Colin, perwakilan dari keluarga besar mahasiswa Trisakti. Rasanya beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebelumnya sudah tersampaikan dengan begitu baik oleh rekan saya dari BEM UI. Mungkin beberapa poin tambahan yang ingin saya amanatkan kepada Bapak-Bapak Dewan selaku perwakilan kami sebagai mahasiswa dan rakyat Indonesia tentunya. Jauh beberapa bulan, mungkin beberapa minggu sebelum kejadian Afan Kurniawan yang begitu menyayat hati kami, terjadi pula seorang anak kecil mati, meninggal dunia di tengah krisis ekonomi yang dialami keluarganya. Mungkin rekan-rekan semua tahu, rekan-rekan media pun pasti tahu bagaimana proses kematian itu bisa keluar cacing dari, alat kelaminnya, dari hidungnya, dan ditemukan 1 kilogram cacing di dalam tubuhnya. Berselang beberapa minggu kemudian, beberapa saat kemudian, Indonesia merdeka. Kami merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan apa hadiahnya? Kita mendapatkan kabar, rekan-rekan, bahwasannya dewan-dewan yang menjadi perwakilan dari kita semua, yang agaknya kita semua kadangkala, mungkin seringkali tidak merasa terwakilkan, namun dapat mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan yang begitu tinggi. Di tengah kemewahan yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu semua rasakan.
dan di tengah tekanan krisis yang masyarakat kecil di bawah alami. Pertama-tama, menanggapi hal itu, saya menuntut untuk Bapak-Bapak Dewan dan pemerintah sekalian untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekiranya dalam kurun waktu 30 hari. Undang-undang perampasan aset. Ya. Iya kan? Selalu diteriakan orang, kenapa ini tidak ini? Penyelesaian secara transparan atas berapa kasus yang menurut saya. Sebelum lanjut Pak, saya mau tanya, undang-undang perampasan aset itu seberapa susah sih? Sementara kan kalau saya ingat di zaman Pak Mahfud itu sudah melangkah cukup jauh kan? Tinggal Presiden mengatakan sekarang kepada DPR disahkan kepada pimpinan partai-partai koalisi itu, bukan? Pak Jokowi itu 2 periode mengajukan undang perampasan aset, ini selalu macet di DPR. Pak Jokowi itu pertama kali sebelum berakhir periode pertama itu 2018 sudah ngajukan ke DPR gitu. Tapi tertunda kan? Sudah hampir selesai juga, tertunda. Hanya dulu tersisa satu materi di mana disimpan barang rampasan itu. Nah, kita ajukan lagi tahun 2019 akhir, masuk prolegnas 2020, ternyata sampai 2023 sudah selesai lah di tingkat pembahasan tingkat 1, tinggal dibawa ke paripurna atau disempurnakan dikit. Gitu enggak selesai sampai Pak Jokowi kirim surat. Berarti tinggal sekali rapat di paripurna saja, iya, dikotok palu. Pak Jokowi kirim surat. Saya itu yang usul Pak Jokowi, kirim surat lagi aja Pak, karena saya baru ketemu DPR. Coba dong, kirim suratnya kalau sungguh-sungguh. Loh, saya bilang, sudah kirim surat dan sudah masuk prolegnas. Tapi oke, kalau Anda minta lagi, saya minta ke Presiden. Saya minta Presiden kirim surat tanggal 5 Mei tahun 2023 berarti ya. Itu perampasan aset. Saya bilang kalau sekarang Presiden. Iya, saya bilang, Anda yang berteriak-teriak minta surat, nih suratnya. Saya tunjukkan ke ini suratnya. Katanya kalau begitu ada Presiden kirim surat mau disahkan. Nggak jalan juga. Saya dipanggil lagi oleh Pak Jokowi. Gimana Pak Mahfud? Pak, surat sudah disampaikan. Tapi mereka nggak jalan juga. Oke, sekali lagi akan saya panggil dulu pimpinan parpol. Karena kalau ketua-ketua parpol itu sudah setuju, mengerti ini, kan tinggal bilang ke DPR itu lebih gampang. Oke Pak, kita tunggu. Tapi sampai sekarang tidak ada. Nah, tinggal sekarang Pak Prabowo ini sangat kuat sekarang. Dominasi di parlemen kan kuat sekali. Yang koalisi ke dia aja banyak. Yang tidak koalisi juga tidak beroposisi. Kan kuat banget, tinggal minta dong. Kalau enggak saya keluarkan perpu, bisa. Bulan depan pasti disetujui. Nah, kalau ada yang berani, udah Presiden kok. Berani bersaksi bahwasannya kami di sini kaum terpelajar, mahasiswa-mahasiswi, tidak mungkin Pak kami menyuarakan pendapat kami, aspirasi kami, keluhan rakyat, jeritan rakyat dengan tindakan-tindakan anarkis. Betul tadi kata saudara dari BEM UI, bahwasannya beberapa hari belakangan ini mungkin banyak sekali propaganda dari beberapa oknum-oknum provokator untuk mencederai nilai-nilai perjuangan yang kami perjuangkan ini. Itu sangat menghambat kami dalam bergerak. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu semua tahu 17+8 tuntutan rakyat yang dilayangkan oleh masyarakat Indonesia yang sekiranya mungkin sudah tersebar lebih dari ratusan ribu. Merevisi kebijakan fiskal pro rakyat. Yang kedua, audit menyeluruh BUMN yang merugi. Yang ketiga, moratorium kenaikan tarif listrik, air, dan BBM. Lalu untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR, pengesahan RUU perampasan aset dan RUU pelindungan data pribadi, dan audit kinerja integritas seluruh anggota DPR. Jika kita bandingkan remunerasi anggota parlemen dari negara-negara tetangga dan Indonesia take home pay yang bapak-bapak sekalian dapatkan kurang lebih berkisar sebanyak 8.000 US dollar. Jika dibandingkan dengan rata-rata upah minimum rakyat, itu rasionya 40/1, Pak. Dan berdasarkan produktivitas legislasi, hanya ada 12 undang-undang yang tercipta dalam setahun. Jika kita komparasi dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Korea Selatan, Malaysia rasionya hanya 8/1, Thailand 6/1, Singapura 12/1, Korea Selatan 4/1. Bagaimana bisa negara berkembang
yang rakyatnya begitu menderita ini. Gaji DPR-nya 40:1 rasionya. Saya rasa itu benar-benar harus digarisbawahi dan harus ditinjau ulang, Pak. Berikutnya adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menyoroti adanya tuntutan-tuntutan terhadap DPR yang meminta agar DPR di kondisi seperti kayak kemarin terjadinya aksi demo dan kerusuhan itu agar segera turun ke jalan. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menilai ini diakibatkan oleh karena kurang refleksitas dari para anggota DPR yang tidak segera untuk turun ke jalan sehingga tidak dibenturkan antara mahasiswa dengan rakyat atau rakyat dengan aparat atau mahasiswa dengan aparat. Dan juga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia juga selama 5 tahun ke belakang mereka berorasi atau melakukan aksi turun ke jalan bersama mahasiswa telah mengajukan berbagai tuntutan-tuntutan ke DPR, tapi ternyata tuntutan-tuntutan itu tidak digubris oleh DPR. Oleh karena itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia mempertanyakan itu. Nah, coba kita cek orasinya seperti apa. Bapak-bapak sekalian, tanggal 25 Agustus, terus terang saya hadir dalam proses demonstrasi yang terjadi. Namun, kami DPP GMNI tidak turut serta memobilisasi, tidak turut serta berkonsolidasi, dan lain sebagainya. Tapi kami hadir di tengah-tengah rakyat, mengamati apa yang terjadi. Tentu, kawan-kawan sekalian, yang saya amati adalah terdapat perbedaan corak demonstrasi yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan buruh, dan elemen-elemen lain. Corak demonstrasi yang biasa kita lakukan adalah dengan atribut, dengan adanya mobil komando, dengan adanya koordinator, dengan adanya jas alma mater, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi pada 25 Agustus kemarin, berlanjut pada 28 Agustus kemarin, banyak aksi-aksi demonstran yang tanpa menggunakan atribut, yang tidak dapat terdeteksi siapa-siapanya. Maka pidato Bapak Presiden yang menyatakan bahwa terdapat potensi makar, hal ini tentu meyakinkan saya dan mungkin kawan-kawan bahwa ada gerakan-gerakan ke sana. Maka dari itu, Bapak-bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, aksi ini sudah kita lewati bersama dan juga memakan korban, menciptakan kerusuhan. Tentu kami mahasiswa mendorong agar DPR menindaklanjuti secara serius aksi makar ini. Apalagi Bapak Presiden sudah menyebutkannya dalam konferensi pers. Kami terus terang Bapak-bapak Dewan menunggu kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat di tengah-tengah gejolak yang terjadi. Mengapa? Karena agar masyarakat, mahasiswa tidak terbenturkan oleh aparat, agar ruang-ruang diskursus, dialog, dan lain sebagainya bisa kita kemas, bisa kita dialogkan tanpa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Mahasiswa telah aktif. Kami mengharapkan bahwa DPR juga dapat mengaktifasi diri, mengambil peran yang strategis di tengah-tengah masyarakat, sehingga ke depan apabila ada gejolak-gejolak yang demikian, maka korban-korban bisa minimalisir kejatuhannya. Tidak ada bentrok antara mahasiswa, aparat, sehingga di negara demokrasi ini supremasi sipil dapat terus terjaga. Sejak 5 tahun yang lalu saya turut serta berdemonstrasi bersama dengan mahasiswa. Tuntutan saya tahun 2019 saat itu adalah tolak RUU revisi Undang-Undang KPK. Sampai sekarang tuntutan-tuntutan itu tidak pernah ada yang goal, tidak pernah digubris. Tidak hanya RUU tersebut atau undang-undang tersebut, ada undang-undang seperti perampasan aset, RUU perlindungan pekerja rumah tangga, RUU masyarakat adat,
RUU TNI Polri, RUU KUHP, dan RUU lainnya yang setidaknya 5 tahun kebelakang ini kami mahasiswa konsisten untuk serukan, namun mungkin sangat sedikit yang gol. Tentu ini menjadi catatan bahwa DPR hari ini kami harapkan dapat menindaklanjuti rancangan undang-undang tersebut yang belum selesai tersebut, yang menjadi tuntutan masyarakat tersebut. Karena yang kami khawatirkan, ketika ada aksi penunggangan, ada aksi provokasi, dan seterusnya, kawan-kawan mahasiswa juga terpantik. Kenapa? Karena ada akumulasi dari tuntutan-tuntutan kami yang kemarin belum terwadahi. Jadi kami mohon hal tersebut dapat menjadi perhatian Bapak-Bapak sekalian. Berikutnya adalah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia menyoroti dan menyikapi dengan adanya kenaikan tunjangan upah DPR. Inilah yang menimbulkan terjadinya aksi-aksi demo dan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di beberapa titik. Coba kita lihat videonya. Menyikapi respon situasi kebangsaan hari ini, PPGMKI menyuarakan supremasi sipil, pilar memperkuat negara demokrasi. Kawan-kawan yang sekalian, dalam beberapa waktu ini kita melihat bahwa banyak situasi-situasi yang mana terjadi, ada masyarakat, mahasiswa, buruh semua menyampaikan apa yang menjadi isu kerakyatan. Bagaimana diawali akar dari kerusuhan Agustus 2025 berawal dari keputusan kontroversial DPR RI yang menyetujui tunjangan perumahan fantastis bagi anggotanya di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang terjepit oleh inflasi, pengangguran, dan pemangkasan subsidi. Hal ini memicu kemarahan publik, rakyat marah, terutama generasi muda dan pekerja informal. Ketidakpuasan tersebut semakin memuncak ketika ada representasi oleh aparat polisian yang menyebabkan korban meninggalnya Apan Kurniawan, seorang pengemudi Gojek online berusia 21 tahun. Namun di sisi lain, kami GMKI melihat bahwa kondisi ini ditumpangi ada sebuah gerakan-gerakan yang melakukan demonstrasi secara anarkis, melakukan penjarahan, mengganggu ketertiban umum dan keamanan, dan ini pasti merugikan rakyat itu juga. Kami yang rencananya mau menyampaikan isu kerakyatan yang dikaji oleh GMKI, Civitas GMKI secara nasional, dan akhirnya kami memutuskan untuk tidak ikut ke jalan. Dan izinkan saya menyampaikan 6 sikap dari PP GMKI yang merupakan hasil dari kajian, hasil dari perenungan dan refleksi seluruh Civitas GMKI. Yang pertama adalah meminta Presiden RI Bapak Prabowo Subianto untuk menegakkan supremasi sipil di Indonesia sebagai bentuk menjaga dan menghormati kedaulatan rakyat. Yang kedua, mendorong DPR agar membentuk tim investigasi secara transparan untuk mengungkap aktor utama dari kerusuhan, tindakan anarkis, dan rencana tindakan makar pada aksi demonstrasi yang terjadi. Yang ketiga, meminta kepada pemerintah dan DPR untuk membatalkan tunjangan fantastis DPR dan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, Undang-Undang Masyarakat Adat, serta Undang-Undang Daerah Kepulauan. Yang keempat, meminta kepada pemerintah agar tidak menaikkan pajak untuk rakyat. Yang poin kelima, kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo untuk mengkaji dan merumuskan kembali draft peraturan Presiden yang tertunda terkait kebebasan umat beragama dan berkeyakinan dengan melibatkan seluruh elemen organisasi keagamaan. Yang keenam, sebagai warga Indonesia yang baik, taat hukum, kami mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan membenturkan rakyat, mengganggu ketertiban umum, dan merusak stabilitas nasional. Berikutnya lagi adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia lebih menyorotin pada timbulnya aksi dan gejolak ini adalah akibat dari respon para anggota DPR dan dinilai juga partai politik yang kurang responsif.
Dalam hal ini memang kalau dirunut memang hampir semua dalam tanda kutip ujung-ujungnya itu pasti bersumber dari partai politik. Kenapa? Karena partai politik itu memang mendapatkan anggaran dari pemerintah berasal dari alokasi dana APBN dan APBD. Nah, mereka untuk mendapatkan itu besaran uang yang akan diterima oleh partai itu berdasarkan dari jumlah banyaknya kursi yang ada di DPR. Oleh karena itu partai politik mereka berlomba-lomba untuk berebut banyak kursi yang ada di parlemen. Inilah yang mengakibatkan partai politik itu bersifat menjadi pragmatis. Nah, coba kita lihat videonya. Niat kita melakukan demonstrasi pasti baik. Menyampaikan aspirasi, menyampaikan persoalan bangsa dan negara, meskipun di dalam pelaksanaannya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Sekali lagi, kami pertegas niat mahasiswa, teman-teman BEM maupun OKP adalah untuk perbaikan bangsa. Kami menyoal DPR dan partai politik. Saya kira salah satu trigger daripada kekecewaan masyarakat dan menyulut aksi di bulan Agustus ini adalah respon daripada DPR dan partai politik. Sehingga kami mendesak kepada DPR untuk segera menghentikan pembahasan mengenai kenaikan tunjangan anggota DPR, melakukan transparansi penuh terhadap seluruh anggaran, fasilitas, dan penggunaan dana yang berkaitan dengan kegiatan legislatif. Kemudian kami juga meminta kepada DPR untuk memecat anggota DPR yang terbukti melakukan tindakan provokatif atau penyalahgunaan mandat yang diberikan oleh rakyat, serta memberikan sanksi tegas kepada kader partai yang terbukti tidak menjalankan tugasnya dengan integritas, seperti yang terjadi pada beberapa kasus di masa lalu, untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Kami minta kepada pimpinan DPR, khususnya pimpinan partai politik, untuk melakukan evaluasi secara total. Yang berikutnya lagi adalah Himpunan Mahasiswa Indonesia. Himpunan Mahasiswa Indonesia menuntut dan meminta, menurut saya memang cerdas. Mereka lebih memprioritaskan kepada partai politik karena harusnya partai politik dinilai oleh mereka itu bisa memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Tapi alih-alih bisa memberikan itu, malah mereka melakukan kegiatan pragmatis, yaitu pada saat elektoral itu akan tampak sekali. Mereka menjagokan masing-masing jagoannya tanpa mementingkan kepentingan rakyat. Kita lihat sendiri aja debat para tokoh partai politik yang mengabaikan kepentingan rakyat tapi lebih mengutamakan jagoan-jagoan di partainya, misalnya di elektoral pilpres, pilgub atau pilkada. Coba kita lihat videonya dulu. PPHMI merangkumnya menjadi 7 tuntutan yang kita sebut dengan sabta suara. Tuntutan yang pertama, PPHMI meminta adanya reformasi partai politik. Partai politik yang alih-alih menjadi kanal ideologi untuk melakukan kerja-kerja kesejahteraan, belakangan ini malah menjadi kanal pragmatisme elektoral. Oleh karena itu, PPHMI concern dan PPHMI memandatkan bahwa reformasi politik ini perlu. Karena apa? Karena partai politik adalah tulang punggung di demokrasi. Tulang punggung untuk masuknya semua kebijakan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, benahi seluruh institusi publik secara serius. Hanya kita merefleksikan dan membenahi semua institusi publik kita secara serius. Institusi publik di bidang demokrasi, institusi publik di bidang ekonomi, institusi publik di bidang penegakan hukum. Saatnya kita benahi secara serius untuk menuntut kemajuan bangsa kita di masa yang akan datang. Yang ketiga, pecat wakil rakyat yang toksik untuk masyarakat.
Keempat, efisienkan anggaran untuk pejabat dan perbaiki layanan kepada rakyat. Yang kelima, sahkan secepatnya RUU Pro Rakyat. Yang keenam, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu reformasi perpajakan yang lebih adil. Karena perpajakan harus adil. Jangan seperti yang dikomunikasikan di media-media. Kalangan-kalangan atas mendapatkan amnesti, kalangan-kalangan bawah mendapatkan kenaikan pajak. Ketika rakyat marah, maka disebut ada provokator. Tidak, ini adalah mewakili aspirasi rakyat. Dan selain menjawab intelektual PBHMI melalui Koreksi Indonesia, PBHMI juga menyampaikan tanggung jawab moral bahwa kita sudahi, cukup, dan ada afan-afan yang lain. Oleh karena itu, untuk komitmen itu, komitmen supremasi sipil, kita mengusulkan pada tanggal 28 Agustus menjadi Hari Supremasi Sipil di Indonesia. Untuk menstop, jangan ada lagi darah-darah yang jatuh dari penyampaian aspirasi-aspirasi publik. PBH ini akan menyerahkan surat aduan masyarakat kepada MKD untuk memecat anggota-anggota DPR yang tidak mewakili aspirasi rakyat dan memberikan surat somasi kepada seluruh parpol di DPR RI untuk segera melakukan pembenahan secara bersama-sama masyarakat.